Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ilal haqqi wa ila thariqin mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga selalu tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaah kita pada kesempatan ini adalah tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Selama ini yang kita pahami dalam ilmu tafsir, Al-Fatihah adalah pembukaan dari Al-Quran. Sehingga Al-Fatihah mempunyai 3 nama yang amat sangat populer. Selain surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah, maka disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ada nama lain lagi dari surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab, ya sebenarnya induknya Al-Quran. Juga surat Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kalau kita bertanya, kapan diulang-ulang 7 ayat dari surat Al-Fatihah ini? Setiap rakaat dalam sholat. Sehingga surat Al-Fatihah menjadi bacaan rukun di dalam sholat. Tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran yang kemudian diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akhirnya menjadi bacaan rukun dalam sholat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata liman lam yakro bifatihatil kitab. Tidaklah sholat, artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak dibacakan di dalam setiap rakaatnya suratul Fatihah. Kalau toh akhirnya nanti ada peraturan-peraturan sesuai dengan ahli fikih, bagaimana dengan orang yang tertinggal surat Al-Fatihah, ini nanti ada dalam bahasannya dalam ilmu fikih. Kali ini kita tidak membicarakan tentang Al-Quran yang selama ini dipelajari sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani. Tapi kali ini kita akan mencoba melihat makna pemahaman dari surat Al-Fatihah yang dibalik itu. Artinya apa? Al-Fatihah tidak sekedar pembuka Al-Quran, pembuka kitab, tidak sekedar As-Sab'ul Masani, tapi yang diharapkan dari surat Al-Fatihah adalah ketukan, surat yang mengetuk pintu hati setiap hamba Allah yang beriman. Diharapkan dengan ketukan daripada iman itu, diharapkan daripada ketukan daripada surat Al-Fatihah itu, maka kemudian akan terjadilah
ketukan pintu hati manusia. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan bahasan kali ini, taklim kita pagi hari ini, telaah kita pagi hari ini adalah bahwa Al-Fatihah Al-Fatihah kita jadikan sebagai pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati daripada orang-orang yang beriman. Wabil khusus Al-Quran surat Al-Fatihah ini kemudian dibaca setiap rakaat dalam sholat. Setiap rakaat dalam sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Dari apa? Dari mana kita mulai? Dari ketukan pintu hati yang diharapkan akan membuka pintu hati itu? Jawabannya dari surat yang pertama, ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah pengetuk pintu hati, pembuka pintu hati, yang diharapkan dengan diketuknya dan dibukanya pintu hati dengan satu kesadaran bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Berarti siapapun kita sebagai hamba Allah yang telah mendapatkan semacam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia seharusnya mengetuk pintu hatinya, membuka pintu hatinya untuk menyadari bahwa Allah itu ada. Allah bukan sekedar ada, tapi di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua sifat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa Ar-Rahman itu Allah mempunyai 100 rahmat, 100 kasih sayang. Kemudian 1 ada di dalam Ar-Rahman dan kemudian 99 dalam Ar-Rahim. Apa maknanya? Supaya orang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud dengan sifat rahmannya dan dengan sifat rahimnya. Sifat rahmannya artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai menggelar kasih sayangnya untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diperuntukkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidup di dunianya beriman, ketika hidup di dunianya beribadah, ketika hidup di dunianya memperbanyak amal soleh, ketika di dunianya menjadi orang yang soleh di mata Allah, soleh di mata sesama manusia, dialah yang akan berhak untuk mendapatkan Ar-Rahim, 99 kasih sayang Allah. Nah, jadi kita kembali. Al-Fatihah sebagai pengetuk pintu hati, Al-Fatihah sebagai pembuka pintu hati dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah ada, Allah wujud, Allah punya sifat Ar-Rahman. Dan mana sifat Ar-Rahman itu diturunkan oleh Allah di dunia untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk manusia saja, untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sementara Ar-Rahim yang 99 kasih sayang Allah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang ketika di dunianya menciptakan dirinya untuk menjadi orang yang takwa Allah, menjaga, memelihara dirinya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta." Setiap perbuatan,
setiap perkara, setiap urusan yang dianggap penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', terputus berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita terketuk, hati kita hendaknya terbuka, sadar bahwa sesungguhnya Allah ada dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Kalau begitu, bagaimana realisasi mengatur hati kita, mengatur nurani kita ketika kita membaca Bismillah? Ada yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada dua tujuan. Tujuan kita supaya perbuatan kita yang baik ini akan mendatangkan sifat Ar-Rahmannya Allah di dunia, dan juga akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah di akhirat. Artinya apa? Dari surat Al-Fatihah ini ada sudah dua tujuan. Tujuan dunia, tujuan akhirat. Kalau begitu, Islam bukan hanya untuk dunia saja, bukan untuk akhirat saja, tetapi Islam adalah untuk dunia dan akhirat. Semuanya sudah terangkum singkat di dalam surat ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, surat ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka kemudian itu adalah merupakan satu ketukan pintu hati yang akan membuka pintu hati seorang hamba Allah ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utamanya adalah untuk meraih Rahman dan Rahimnya Allah, Rahman di dunia, Rahimnya di akhirat. Semoga kita dengan selalu membaca Bismillah, pintu hati kita terketuk, pintu hati kita terbuka untuk menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu wujud dan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga kita, setiap aktivitas kita dasarkan kepada tujuan dunia dan tujuan akhirat. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan kajian ini atau telaah ini akan berlanjut kepada sesi berikutnya dan berikutnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.